Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Purwanti dengan NIM 4422111007 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Bosowa. Yang terhormat Bapak Soma Salim S, SPD MSc, selaku dosen pengampu 1 pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, dan yang terhormat Ibu Tismi Dipalaya, SPD MPD, sebagai dosen pengampu 2 mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya mengenai upaya meningkatkan minat belajar matematika siswa melalui program Excellent Team. Di dalam proposal penelitian ini mencakup 3 pokok bahasan. Yang pertama, latar belakang, yang kedua, kajian pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Langsung saja kita masuk ke latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh matematika adalah mata pelajaran yang sulit. Padahal matematika merupakan ilmu yang penting dalam memahami dan memecahkan masalah dalam setiap aspek kehidupan. Adanya peran matematika memungkinkan segala aspek kehidupan di dunia ini berkembang dengan begitu pesat. Namun, banyak siswa yang beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. Selain itu, siswa juga menganggap materi yang diberikan selama ini membosankan dan kurang menarik, karena ada banyak rumus yang harus dipelajari dan diingat. Pandangan inilah yang membuat siswa mudah menyerah bahkan sebelum mereka memulainya. Latar belakang yang kedua adalah matematika dianggap kurang menarik. Seringkali sulit bagi siswa untuk mengingat konsep-konsep penting tanpa memahami makna dan isinya. Matematika haruslah disajikan dengan cara inovatif dan menyenangkan, agar siswa diharapkan lebih tertarik untuk mempelajarinya. Dalam hal ini, diperlukan metode-metode pembelajaran atau media pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Namun, kenyataan di lapangan, guru hanya mengajar dengan cara yang sederhana di depan kelas, tanpa menggunakan media yang baik, kecuali hanya sebuah papan tulis dan buku pegangan. Jika guru tidak inovatif dalam mengajar, banyak siswa yang akan kesulitan dan enggan belajar matematika. Latar belakang yang ketiga adalah minat belajar matematika rendah. Jika siswa kurang berminat dalam mempelajari matematika, maka kemampuan siswa di bidang matematika akan terhambat. Matematika merupakan pengetahuan yang eksak dan pasti, sehingga langsung menuju sasaran dan dapat menyebabkan timbulnya disiplin dalam pikiran. Sehingga, jika matematika diajarkan dengan cara yang benar, maka matematika dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan menalar. Untuk itulah seharusnya siswa memiliki keinginan yang tinggi dan senang untuk mempelajari matematika. Dengan memiliki minat belajar yang tinggi, siswa akan mampu belajar dan berlatih matematika dengan baik, sehingga siswa akan lebih mudah untuk berlatih berpikir secara kritis, kreatif, cermat, dan logis, yang dapat menjadikan siswa dapat berprestasi dengan baik dalam pelajaran matematika. Dalam proses pembelajaran matematika, guru dan siswa dapat saling mengembangkan minat belajar, yaitu dengan cara guru bertindak sebagai fasilitator yang dapat mendukung proses pembelajaran, sehingga siswa akan memiliki semangat, dorongan, dan sikap aktif dalam proses pembelajaran. Karena orang cenderung menikmati belajar matematika, ini menunjukkan bahwa minat mata pelajaran tersebut memungkinkan akan meningkat dan diharapkan muncul secara maksimal, baik dengan munculnya perasaan senang, perhatian, maupun adanya ketertarikan dalam belajar matematika. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Di sini terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa? Yang kedua,
Bagaimana sih upaya meningkatkan minat belajar siswa melalui Excellent Team? Kemudian adalah tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat belajar dan untuk mengetahui penerapan Excellent Team dalam upaya meningkatkan minat belajar matematika. Kemudian ada manfaat penelitian. Di sini terdapat dua manfaat penelitian. Yang pertama secara teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai minat belajar siswa. Dan yang kedua, manfaat secara praktis, yaitu untuk diharapkan dapat bermanfaat untuk siswa dalam meningkatkan minat belajar matematika. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama ada mengenai minat belajar. Minat pada dasarnya adalah penerimaan terhadap suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu yang ada di luar diri sendiri. Dan semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minat tersebut. Belajar adalah suatu proses di mana perilaku individu muncul atau berubah melalui pembelajaran dan pengalaman. Oleh karena itu, minat belajar dipahami sebagai perasaan senang, tertarik, dan keinginan yang besar terhadap proses pembelajaran yang diyakini membawa manfaat dan kepuasan untuk dirinya sendiri. Dalam matematika, minat terhadap sesuatu dapat dilihat sebagai upaya untuk lebih memperhatikan mata pelajaran tersebut. Jika seseorang memiliki minat yang besar terhadap matematika, maka nilai hasil belajarnya akan berubah menjadi lebih baik. Menurut Flora Siagian 2015, masalah minat belajar matematika adalah minat siswa terhadap pelajaran matematika yang dicirikan oleh perhatian siswa pada matematika. Yang ditandai dengan minat siswa terhadap matematika, keinginan siswa untuk mempelajari lebih lanjut tentang matematika, motivasi mereka untuk belajar lebih banyak tentang matematika, tugas-tugas yang diselesaikan, kebutuhan siswa akan pengajaran matematika, dan ketekunan siswa belajar matematika. Siswa kurang tertarik mempelajari matematika karena belum memahami hakikat dan fungsi matematika. Padahal, matematika adalah salah satu jalan menuju pemikiran yang jernih, tepat, dan mendalam yang mendasari semua ilmu pengetahuan. Tinjauan pustaka yang kedua adalah mengenai Excellent Team. Excellent Team secara terminologi terbagi menjadi dua istilah, yaitu excellent dan team. Excellent adalah tim atau unggul. Tim adalah tim, yaitu sekelompok orang yang saling berhubungan atau bekerja sama untuk tujuan yang sama. Jadi, Excellent Team adalah sebuah tim yang dibentuk untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seseorang untuk menciptakan kepuasan secara optimal. Excellent Team adalah salah satu program tim dalam pemberian pembelajaran tambahan kepada siswa, khususnya pada pelajaran matematika yang dilaksanakan di luar jam sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa dalam pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Pembelajaran tambahan yang diberikan kepada siswa memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, siswa memperoleh pemahaman yang baik tentang mata pelajaran. Kemudian, siswa lebih menguasai soal ujian. Siswa mampu beradaptasi dengan berbagai format dan gaya soal yang disajikan dalam ujian. Kemudian, siswa lebih cenderung mendapat nilai yang bagus dalam berbagai bentuk ujian sekolah. Pokok pembahasan yang ketiga adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji hasil dari berbagai referensi sebagai sumber bacaan yang memenuhi syarat ilmiah, seperti buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, surat kabar, artikel ilmiah, dan lainnya, serta penelitian sebelumnya yang sejenis, untuk membantu memberikan landasan teori atas pertanyaan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada tahap pengumpulan data dari sumber pustaka,
Dalam penelitian ini, data diklasifikasikan menurut format survei. Pada tahap lanjutan, data diolah atau dikutip dan disajikan sebagai temuan penelitian. Kemudian disusun menjadi informasi yang lengkap dan diinterpretasikan menjadi temuan untuk menarik kesimpulan. Menurut Kultau dalam Jalal 2020, ada beberapa tahapan dalam penelitian studi pustaka. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, riset informasi. Yang ketiga, menentukan fokus penelitian. Kemudian, pengumpulan sumber informasi berbagai literatur. Yang kelima, menyiapkan penyajian data. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan. Dengan melakukan studi kepustakaan, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan lebih dalam tentang masalah yang sedang diteliti. Survei literatur dilakukan setelah peneliti menetapkan topik dan masalah penelitian, sebelum terjun ke lokasi untuk menentukan atau mengumpulkan data yang diperlukan. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian ini karena mempermudah peneliti dalam mendapatkan berbagai informasi, berbagai literatur yang relevan sebagai landasan pemikiran peneliti dalam meneliti penelitian tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.